Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cornelius Manggur, peserta PPG Angkatan 3 tahun 2020 di LPTK Universitas Negeri Malang. Sebagai bukti, ini surat keterangan dari LPTK dan ini identitas saya sebagai peserta PPG pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember 2020 di SMP Negeri 3 Ruteng Buar Watu Benta, saya mempraktekkan dan sekaligus perekaman video UKIN tahun 2020. Sekian dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Siap, selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat sehat selalu, Pak. Terima kasih, silakan duduk. Ya, baik anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Putri, silakan angkat kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdua. Marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di atas segala dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik kakak Putri, silakan kembali. Silakan duduk. Baik. Karena kita sudah berdoa, sekarang kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Arnold Sderi, Hadir, Pak. Atri Yoyanau, hadir Pak. Delviana Iem, Hadir Pak. Edi Bulgaye Murni, Hadir Pak. Erviana Sedia. Hadir Pak. Ya, anak-anak, karena hari ini kita bertemu kembali, karena kita sudah absen, coba siapa yang bisa baca di dalam? Fitri, silakan. Ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang, jangan menunda. Iya, ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang dan jangan menunda. Nah, ini adalah salah satu kalimat betul-betul mempunyai makna untuk kita pahami bagaimana cara kita menghadapi masa depan. Ya. Kalau anak-anak hari ini tidak siap, apa yang kamu alami di masa yang akan datang? Akan mengalami kegagalan. Akan mengalami kegagalan. Bagaimana kegagalan itu supaya kita terhindar dari kegagalan? Mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Mempersiapkan diri dari sekarang, jangan menunda. Minggu kemarin, materi apa yang kita bahas minggu kemarin? Siapa yang bisa? Oke, saya lihat. Silakan Fitri. Tentang letak dan luas benua Eropa. Tentang letak dan luas benua Eropa. Karena tadi anak-anak sudah siap, ya, sudah siap bahwa kamu sudah siap menjalankan materi hari ini, menerima materi hari ini. Nah, sekarang saya tanya kesiapan anak-anak. Tadi Fitri sudah sampaikan letak dan luas benua Eropa. Siapa di antara anak yang masih ingat letak astronomis dari benua Eropa tersebut? Siapa Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Putri? Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Iya, tepuk tangan untuk itu letak secara astronomis benua Eropa. Tadi Putri sudah sampaikan, ya. Lalu letak
geografisnya, mungkin ada yang bisa menyampaikan letak geografisnya. Silakan. Letak geografis. Oke, Putri lagi. Selain Putri ada? Selain Putri. Oke, silakan Putri. Secara geografis, benua Eropa terletak di utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di selatan berbatasan dengan Laut Tengah, di barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di timur berbatasan dengan benua Asia. Iya, tepuk tangan untuk Aku adalah piramida. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berada di benua manakah aku? Oke, laki-laki dulu. Ya, laki-laki dulu. Silakan. Di benua Afrika. Di benua Afrika. Ya, tepuk tangan untuk benua Afrika. Ya. Lalu yang ketiga, Nana. Di negara bagian manakah aku? Siapa yang bisa? Siapa? Fitri? Dari negara Mesir. Dari negara Mesir, ya. Negara Mesir itu negara di bagian mananya benua Afrika? Putri? Afrika Utara. Afrika Utara. Baik, karena kita sudah mengetahui gambar di dalam anak-anak, maka hari ini kita akan bahas tentang interaksi antara negara Asia dan negara lainnya. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita lihat, siapa yang bisa membacanya? Saya minta salah satu anak-anak untuk bisa membacanya. Oke, Fitri? Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati peta benua Afrika, peserta didik dapat menunjukkan letak astronomis benua Afrika dengan tepat. Yang kedua, setelah menerima informasi benua Afrika, peserta didik dapat menunjukkan letak geografis benua Afrika dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan LKPD, peserta didik mampu memberi label untuk pembagian region benua Afrika dengan tepat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, saya minta satu orang laki-laki untuk bisa membacanya. Silakan. Yang pertama, melalui kegiatan berdoa, peserta didik mampu menunjukkan sikap bersyukur dengan sikap berdoa yang tepat. Yang kedua, melalui kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran CTL, peserta didik mampu menunjukkan sikap mandiri mengerjakan tugas dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran CTL, peserta didik mampu menunjukkan sikap beridentitas dalam mengerjakan tagihan tugas menggambar benua Afrika dengan benar. Baik. Iya, seperti itu adik-adik ya. Kita yang terakhir nanti kita bisa menggambar peta benua Afrika ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi tentang letak dan luas benua Afrika ya. Untuk mengetahui bagaimana sih benua Afrika itu sebenarnya, kita lihat di dalam video berikut ya. Welcome to our channel. Apa yang kalian ketahui tentang benua Afrika? Belakang, miskin, gersang, atau berbagai hal miring lain yang barangkali yang akan muncul di kepala kalian. Tidak dimungkiri sih ada begitu banyak masalah di benua ini. Meski demikian, tidak berarti benua Afrika tidak punya hal menarik untuk dibincangkan. Lantaran benua, mungkin anak geografi dan geologi pasti tahu ya. Tapi ini untuk yang belum tahu saja. Simak poin ini dengan saksama. Seperti diketahui, dunia ini berubah. Begitu pula dengan daratan yang ada di bumi. Nah, kalian tahu tidak? Meski sekarang terpisah, menurut ahli meteorologi Jerman bernama Alfred Wegener, dahulu seluruh daratan yang ada di bumi termasuk benua Afrika menyatu ke dalam satu daratan besar bernama Pangea. Dikatakan Pangea merupakan super benua yang ada selama era akhir Paleozoikum.
dan awal Mesozoikum, terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu. Geolog Amerika Serikat sekaligus Profesor Geokimia dari New Mexico Institute of Mining and Technology, Ken Sikandi, dalam bukunya Plate Tectonics and Crustal Evolution tahun 1976 mengatakan Pangea mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Secara perlahan, Pangea pecah dan terbagi menjadi beberapa benua yang kita kenal sekarang. Terbesar kedua di dunia. Tahukah kalian benua mana yang paling besar di dunia? Iya. Nah, anak-anak sudah nonton video tadi. Sebelum kita lanjut ke video, tadi sudah disampaikan bahwa benua Afrika itu benua terbesar kedua di dunia. Yang paling besar benua di dunia itu benua apa? Oke, silakan. Siapa? Tian, silakan Tian. Benua Asia. Benua Asia. Tepuk tangan untuk Tian. Nah, kita apakah jawaban Tian itu benar? Kita lanjut dengan video, ya. Dunia. Selain anak geo, kalian juga berhak tahu ya. Benar sekali, jawabannya adalah benua Asia. Benua yang kita tinggali ini merupakan benua paling besar baik secara luas dan jumlah populasinya. Bagi yang belum tahu, luasnya sendiri mencapai 44,58 juta kilometer persegi dengan total populasinya sebanyak 4. Dilansir laman africasafari.co.uk, diperkirakan terdapat sekitar 3.000 etnis atau suku di Afrika yang berbicara dengan menggunakan lebih dari 2.000 bahasa yang berbeda. Suku San adalah suku yang paling tua di Afrika yang dimana diketahui mereka sudah tinggal di daratan Afrika selama 20.000 tahun sebelum Masehi. Selain itu, Nigeria dinobatkan sebagai negara dengan jumlah bahasa paling banyak dan beragam. Jumlahnya sendiri mencapai 520 bahasa yang kabarnya masih digunakan penduduknya sampai hari ini. Sementara itu, sekitar 150 juta penduduk Afrika menggunakan bahasa Arab, baik sebagai bahasa resmi maupun sehari-hari. Tadi sudah anak-anak nonton videonya ya. Pertanyaannya, berapa bahasa yang ada di sana? Coba. 520 bahasa. 520 bahasa tersebar di benua Afrika. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Suku apa yang terkenal di sana? Oke. Putri? Suku San. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjut lagi video pembelajaran. Di kawasan utara dan sub-Sahara seperti Mesir, Libya, Maroko, Mauritania, Eritrea, Tunisia, dan Aljazair. Teknologi sudah maju sejak era Mesir kuno. Kebanyakan dari kita kayaknya berasumsi Afrika adalah salah satu wilayah yang terbelakang baik secara pendidikan maupun teknologi. Selama ini banyak sekali film atau dokumentasi yang berlatar Afrika. Bahkan sebagian besar tayangan tersebut seringkali menggambarkan kalau Afrika merupakan daratan kering, gersang, dan penuh dengan hewan liar. Itulah salah satu yang memengaruhi persepsi orang Indonesia macam kita ini. Padahal faktanya tidaklah sepenuhnya benar. Ya, nyatanya dataran Afrika memiliki sejumlah tempat yang sejuk dan sekaligus indah. Tidak hanya itu, Afrika bahkan memiliki pantai yang eksotis, hutan, dan tempat sejuk lainnya. Bagi kalian yang belum tahu, negara-negara di sebelah selatan Gurun Sahara seperti Gabon dan Kongo dilalui garis khatulistiwa. Oleh karena itu, kawasan tersebut memiliki iklim yang lebih sejuk dibandingkan wilayah lainnya. Bahkan di sana ada hutan-hujan tropisnya juga loh. Baik, anak-anak, semuanya sudah melihat video tadi ya? Sudah melihat video. Nah, ternyata benua Afrika yang kita ketahui, yang selalu dibicarakan orang-orang, karena yang dibicarakan oleh setiap orang itu benua Afrika itu adalah benua yang sangat
benua yang sangat kering dan panas. Dan di sana juga kehidupan itu betul, angka kehidupan itu di atas rata-rata. Berarti angka kehidupannya itu berkurang. Tetapi fakta menarik yang kita lihat barusan itu sangat mempesona. Ya, segala kehidupan kita lihat ada di sana. Sudah lihat tadi? Sudah. Anak-anak belum mengerti, ada yang belum diketahui. Nah, saya minta anak-anak sekarang membuat suatu pertanyaan berkaitan dengan video yang kamu amati, yang kamu dengar, dan yang kamu lihat. Silakan, saya beri kesempatan untuk anak-anak memberikan pertanyaan. Silakan. Saya Pak. Saya Pak. Oke, yang pertama saya persilakan, Dek. Yang saya tanya Pak, kenapa benua Afrika disebut benua hitam? Iya. Kenapa benua Afrika itu disebut sebagai benua hitam? Di antara anak-anak mungkin ada yang bisa menjawabnya, silakan. Siapa yang bisa jawab tadi? Oke, silakan, Fit. Karena mayoritas penduduknya memiliki kulit berwarna hitam. Iya, tepuk tangan untuk. Baik. Tadi sudah kita pecahkan pertanyaan berdasarkan hasil apa yang kamu lihat di dalam video pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjut. Saya minta di antara anak-anak nanti yang saya tunjuk untuk menunjukkan benua Afrika yang ada di peta dunia. Ya. Oke, baik. Saya minta siapa yang bisa? Ya, oke, silakan kamu. Di mana benua Afrika yang ada di peta dunia? Oke, lihat. Tunjuk. Harus tunjuk. Iya, oke. Silakan kembali. Ya. Silakan. Siapa lagi? Tian, silakan. Mana? Dari mana sampai di mana? Afrika Timur Pak. Itu Bapak ini. Oke, baik, silakan kembali ya. Silakan yang berikut. Silakan, kamu yang di belakang silakan. Ini peta dunia ya, anak-anak. Nah, yang saya minta tadi kamu tunjukkan benua Afrika yang ada di peta dunia. Di mana benua Afrika itu? Silakan. Iya, oke. Silakan kembali. Ervin, silakan lanjut. Di mana? Ya. Tunjuk di mana benua Afrika? Ya. Benua Afrika. Mana? Hanya itu saja benua Afrikanya. Sampai di mana? Terus. Oke, lanjut. Iya. Saya yakin kamu sudah bisa itu. Oke, kembali silakan. Kalau yang pertama bisa menunjukkan yang benar, berarti kita pecahkan apa yang kita buat setelah anak-anak tadi melihat peta. Oke, saya minta anak-anak untuk buat 5 kelompok. Ya, 5 kelompok harus dibuat dalam bentuk lingkaran. Silakan. Ya, karena anak-anak sudah membuat kelompok, saya akan bagikan kertas karton ini, kertas ini di dalamnya saya menuliskan semua negara, ya, semua negara yang ada di Afrika. Nah, di sana nanti anak-anak bisa pecahkan.
tanda bisa, coba lihat di sana dulu. Nah, kamu ini anak-anak ini yang kamu berikan itu yang harus kita buka. Ya kan? Silakan. Buat tanda seperti yang kalian sampaikan. Bukan hanya itu, semuanya ke sana. Tidak ini kan, ini sudah kamu tanda. Ini juga silakan kamu beri tanda. Silakan kamu beri tanda. Apa yang kamu ketahui? Itu. Bisa pahami tidak? Bisa. Nah, seperti itu. Lanjut, silakan. Selain yang kamu ketahui, silakan beri tanda. Beri tanda itu ke bawah. Ya, silakan. Misalnya yang kamu beri tanda itu mana? Di sini. Misalnya China itu ada negara Pakistan, ada negara lain, ada saya Libya, Mesir, dan sampai di Meksiko. Nah, nanti lihat kamu beri tanda. Sudah paham? Sudah? Saya kasih waktu 10 menit lagi. Baca baik-baik anak-anak ya. Baca baik-baik, pahami apa yang sudah kamu berikan. Pahami yang kamu tandai. Pahami apa yang kamu tandai ya. Yang kamu labeli. Ya. Misalnya yang sudah kamu tanda itu bisa tadi Libya kamu beri tanda, terus ibu kotanya. Nah, benua negara di benua Afrika itu banyak. Berarti kamu paham gitu? Benar tidak? Ya seperti itu. Silakan kamu tanya. Yang lain silakan lihat dulu. Ini juga oh sudah beri tanda. Ini yang kamu tanda toh? Bulan ini bukan saja jangan supaya. Oh iya, oke baik. Ada. Ya. Ini baik. Baik, saya minta saya kumpul lagi, ya. Saya kumpul, silakan. Ya, oke, baik. Silakan. Nah, sudah beri tanda? Oke. Ya. Bapak. Sudah? Oke, sudah ya. Baik. Saya bagi lagi, ya. Silakan. Ya. Ini tadi berapa? Sudah. Sorry.
diskusi hasil yang kamu labeli, yang kamu tandai saya sudah pegang. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Oke, baik. Dari hasil apa yang kamu labeli di dalam kertas yang saya bagikan, yang pertama, negara-negara yang ada di Afrika Utara, ibu kotanya adalah Kairo. Sedangkan nama negaranya apa? Oke, silakan. Kuat. Negara Mesir. Negara Mesir. Ya. Tadi yang kita sampaikan di awal, kan kita sudah tahu negaranya apa? Mesir. Negara Mesir. Ya, negara Mesir. Keunggulan di negara Mesir itu yang kamu lihat tadi di awal pelajaran kita itu apa? Siapa yang disebut? Oke, siapa? Tiang? Ada piramida. Ada piramida. Tepuk tangan untuk Tiang. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Yang ke berikut. Ya. Di Afrika Barat ada kota Ghana, ya. Kota Ghana. Negaranya Ghana, tapi kotanya apa? Ibrahim dulu. Silakan, Yoya. Ibu kotanya Accra. Iya, tepuk tangan. Seperti itu ya. Berarti yang kamu boleh dibilang bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu buat, ya. Tapi perlu kita ketahui anak-anak bahwa yang kamu tandai tadi berarti itu yang sudah kamu pahami, ya. Seperti itu. Nah, dengan demikian perlu anak-anak ketahui juga Mesir tadi keunggulan yang pertama itu adalah terdapat piramida tadi, ya. Piramida tadi, ya. Nah, Mesir juga sudah menjadi tempat pariwisata terkenal. Tetapi dalam catatan sebelum pandemi, Mesir itu terjadi persoalan. Ya. Terjadi persoalan di sini perempuan di mana pelecehan seksual itu sangat banyak terjadi di Mesir. Itu data tahun 2011. Ya. Di Mesir, terus di Libya, apalagi di Libya, ya. Libya itu adalah sebuah kerajaan. Ya. Libya juga di Afrika ini kalau ada anak-anak nonton televisi, ya. Anak-anak kalau nonton televisi itu benua Afrika itu selalu dibicarakan di dunia internasional. Ya. Libya, ada perang Libya, benar tidak? Di sana itu sering terjadi perang saudara. Nah, kita lihat di sini dulu. Libya, aksi unjuk rasa di sana itu lebih besar. Perang saudara. Ya. Saya sering nonton di televisi itu bagaimana. Berarti kalau mengalami kekeringan, makanannya juga pasti apa? Berkurang. Itu sudah pasti ya. Nah, di sini juga perlu anak-anak ketahui, ya. Ibu kota Ghana, negara Ghana, ya. Negara Ghana itu ibu kotanya apa? Accra. Iya, Accra, ya. Berada di benua Afrika, bagaimana dia? Afrika Barat, ya. Nah, Ghana ini ada fakta yang menarik, ya. Ada fakta yang menarik. Yang pertama, negara Ghana ini di Afrika Barat, ya. Afrika Barat itu
negara yang paling aman, ya, negara yang paling aman di Afrika, ya. Lalu Ghana juga merupakan negara penghasil coklat, hasil pertanian yang terbesar bahkan ukuran dunia. Kalau dirongkam ukuran apa? Ukuran dunia apa nasional? Tidak, ya. Dirongkam hanya untuk kebutuhan keluarga. Tetapi di Ghana penghasil coklat terbesar di dunia. Dan juga Pantai Gading. Pantai Gading itu negara di benua mana dia? Benua bagian barat. Afrika Barat. Benua Afrika Barat. Benar? Benar. Iya. Ya, Afrika Barat. Ya. Itu Pantai Gading. Kedua negara ini negara penghasil coklat terbesar di dunia. Lalu Ghana juga sistem perkawinannya poligami. Ya. Ghana sistem perkawinannya poligami. Satu suami bisa memiliki banyak istri. Di antara anak siapa yang mau punya banyak istri silakan ke benua Afrika, ya. Benua Afrika, karena aturan di negara Ghana, aturan sistem perkawinan itu poligami. Kalau kita di Indonesia, terlebih khusus kita orang Kristen, ya, sistem perkawinan itu monogami atau poligami? Monogami, ya, monogami. Tetapi masyarakat Indonesia dari berbagai aliran juga ada yang poligami, ya. Tetapi yang lebih berbahaya lagi seperti yang di Ghana, bisa memiliki istri 10, 20 silakan. Ya. Makanya Afrika itu dalam video pembelajaran yang kita lihat tadi, bayangkan populasi dunia untuk tahun 2050 nanti ke depan, bahkan kepadatan penduduk lebih membludak, ya. Karena apa? Sistemnya itu tadi, ya. Kalau kita orang NTT membiayai satu istri saja susah, apalagi 10 istri, ya. Kalau Limber nanti mau banyak istri, silakan ke pantai, ke Ghana, ya. Karena di sana diizinkan untuk mengambil lebih dari satu istri, ya. Dan juga Ghana ini menggunakan bahasa Inggris, ya. Ini keunggulan juga mereka, Ghana. Mereka itu menggunakan bahasa Inggris. Tadi kan terdiri dari berbagai Bahasa. 520 bahasa. Tadi disampaikan di video pembelajaran yang kita lihat. Tapi di sana, di negara ini, mereka menggunakan bahasa Inggris. Karena apa? Karena memang negara ini resmi dipakai oleh bahasa Inggris, ya, bahasa resmi mereka, ya. Seperti itu anak-anak, ya. Nah, kalau kita bandingkan negara-negara lain di benua Afrika, tadi kita sudah lihat di dalam video pembelajaran, ya, bahwa di sana itu punya keunikan, punya keunggulan, ya, di setiap benua. Dan hari ini kita bahas tentang benua Afrika. Ya. Dengan demikian maka disinilah bisa mengetahui bagaimana keadaan letak luas dan pembagian dari benua Afrika. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Baik. Baik, anak-anak, dari sekian materi yang kita bahas hari ini, saya minta di antara anak-anak siapa yang bisa membuat suatu kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini, ya. Mulai dari siapa yang bisa memberikan kesimpulan soal letak, luas, dan pembagian secara geografis. Oke, secara letak astronomis
benua Afrika? Siapa yang bisa? Silakan, Fitri. 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Iya, tepuk tangan. Oke, terima kasih Fitri. Ya. Lalu yang kedua, berapa sih luas dari benua Afrika? Oke, silakan. Berapa luasnya tadi? Silakan kembali ke sini. 30.290.000 km persegi. Iya, tepuk tangan. Itulah luas. Baik, terima kasih. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama Afrika Barat, yang kedua Afrika Timur, yang ketiga Afrika Tengah, yang keempat Afrika Utara, dan yang terakhir Afrika Selatan. Iya, tepuk tangan. Sekarang saya tanya, ya, mengapa benua Afrika disebut sebagai benua hitam? Tadi kita sudah nonton ya. Rata-rata di video yang kita bahas tadi semuanya hitam pekat, ya loh, hitam. Nah, mengapa benua Afrika itu disebut sebagai benua hitam? Siapa yang bisa? Oke, silakan, Tian. Karena mayoritas penduduknya berkulit hitam. Iya, karena mayoritas penduduk benua Afrika itu berkulit hitam. Ya, tepuk tangan. Oke, anak-anak, menurut kalian proses belajar mengajar hari ini menyenangkan atau tidak menurut anak-anak? Menyenangkan. Alor juga, alor itu sama seperti orang Papua, sama seperti orang Afrika. Rambut keriting hitam, kalau saya putih. Saya orang Eropa, terdampar di mana? Ya, baik anak-anak ya. Terima kasih tadi. Tadi materi yang menurut anak-anak itu menyenangkan ya. Baik, saya merasa bangga sekali anak-anak. Ya, saya memiliki anak-anak. Ingat seperti yang disampaikan di awal pembelajaran kita, jangan menunda-nunda. Kata ini harus tertanam di dalam diri anak-anak. Tantangan masa depan itu sangat banyak. Tugas akhir, saya membagikan kertas ini untuk menggambar peta. Ya, nanti menggambar peta ini sebagai tugas akhir. Ya. Menutup kegiatan kita dengan doa. Silakan berdiri. Teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Sama-sama salam Maria. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau yang wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami yang mati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.